Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes, NPM 2142046 dari Universitas Internasional Batam. Jadi pada video kali ini saya sangat tertarik sekali untuk membahas mengenai topik hukum bisnis. Daripada saya kelamaan, mendingan kita langsung aja mulai ke video pembelajarannya. Bagi sebagian orang, sudah tidak asing lagi mendengar apa itu hukum bisnis. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga, masih terdapat beberapa yang tidak mengetahui mengenai hukum bisnis. Hari ini saya akan membahas mengenai mengapa hukum bisnis itu penting, dan bagaimana dapat memahami dasar-dasar hukum dan bisnis, konsep dasar dalam hukum bisnis dan contoh kasus, relevansi dan kehidupan sehari-hari, tantangan dan kontroversi, serta kesimpulannya. Jadi, hukum bisnis itu terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan bisnis. Singkatnya, hukum adalah aturan, peraturan, dan prinsip yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mengatur perilaku di masyarakat. Sedangkan bisnis adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Jika digabungkan menjadi hukum bisnis, yaitu seperangkat aturan yang memfokuskan pada berbagai kegiatan proses produksi, perdagangan, maupun pertukaran barang dan jasa. Mengapa sih penting banget kita mengetahui hukum bisnis? Karena untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan, keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam kegiatan bisnis bagi masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami dasar-dasar hukum dan bisnis, maka dapat memberikan kita pemahaman yang kuat dalam mengelola bisnis dengan cara yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi dalam pembahasan ini, saya akan memberikan beberapa penjelasan yang informatif mengenai konsep dasar dalam hukum bisnis yang nanti akan dikaitkan dengan contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Pertama, yaitu aspek hukum e-commerce. Jadi aspek ini mencakup mengenai hal yang berkaitan dengan transaksi bisnis dan aktivitas online. Karena e-commerce sendiri merupakan perdagangan elektronik yang penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang, dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik, seperti internet. Di dalam aspek hukum e-commerce, membahas mengenai peran pemerintah dalam e-commerce yang salah satunya mengenai pelindungan konsumen. Pelindungan konsumen adalah pelindungan bagi konsumen dan pelaku industri dengan regulasi. Pada pasal 9 UU ITE tentang e-commerce disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawar. Yang kedua yaitu aspek pelindungan konsumen. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada konsumen. Di dalam pelindungan konsumen juga membahas mengenai asas yang dimana salah satunya yaitu terdapat keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Di dalam UU Pelindungan Konsumen juga mengelompokkan larangan menjadi tiga, yaitu larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk, larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk, dan larangan bagi pelaku usaha periklanan. Yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa. Dalam konteks e-commerce adalah menuju pada proses untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kasus. Penyelesaian sengketa ini ada melalui ligitasi, yaitu melalui lembaga peradilan, dan non-ligitasi tidak melalui lembaga peradilan. Jadi saya akan menggunakan contoh kasus yang cukup menjadi perhatian publik di Indonesia, yaitu perseteruan antara Dr. Richard Lee dengan Hewa Beauty Care yang brand ambasadornya Kartika Putri. Perseteruan ini terjadi di mana Dr. Richard Lee membeli sendiri produk dari Hewa Beauty Care secara online dan melakukan pengujian di lab. Hasilnya didapat produk dari Hewa Beauty Care ini cukup mengejutkan, di mana mengandung merkuri hidroquinone yang tinggi, yaitu 5,7% yang dimana batas dari kandungan pada skincare hanya 2-5% saja, tetapi di bawah resepan dan pengawasan dari dokter. Pada pasal 7 UU nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen menyatakan bahwa kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan. Sehingga Dr. Richard Lee mereview produk dari Hewa Beauty Care dengan menunjukkan hasil lab di YouTube channel milik Dr. Richard Lee tersebut. Sebagai pemilik dan brand ambasador dari Hewa Beauty Care tidak menerima akan hal tersebut, maka Kartika Putri dan pemilik Hewa Beauty Care membuat video klarifikasi pada tanggal 3 Desember 2020. Kartika Putri meminta untuk melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan Dr. Richard dan video diupload oleh channel Dr. Richard pada tanggal 12 Desember 2020. Tapi sayangnya pertemuan ini bukan akhir dari segalanya. Malahan, Kartika Putri mengirimkan somasi kepada Dr. Richard Lee sebanyak 2 kali dan melaporkan akan hal itu sebagai konsumen yaitu Dr. Richard Lee, maka dapat melakukan perlindungan konsumen dalam melakukan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Oleh karena itu, Dr. Richard juga melakukan pelaporan kepada Kartika Putri karena melanggar UU ITE tentang e-commerce yang dimana pihak pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar mengenai produk yang ditawarkan.
Singkatnya, penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan dua, yaitu melalui non-ligitasi dengan melakukan mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses mediasi yang dimana perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator, tapi tidak berbuah hasil yang akhirnya dilanjutkan dengan melalui ligitasi dengan pengadilan umum. Kasus ini dimenangkan oleh konsumen yaitu Dr. Richard Lee yang memakan waktu cukup lama dalam proses persidangannya, dan akhirnya Hello Beauty Care mengakui bahwa kalau apa yang dikatakan Dr. Richard Lee memang benar dan mengupload surat pernyataannya di Instagram. Selanjutnya mengenai relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh yang saya berikan sebelumnya, itu sangat signifikan terjadi pada kehidupan sehari-hari kita, yang dimana dalam hukum bisnis sebagai pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai produk atau layanan yang diberikan kepada konsumen. Selanjutnya, sebagai konsumen atau penggunanya, kita mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan akurat mengenai produk tersebut. Karena kita mempunyai perlindungan konsumen. Dengan adanya hukum bisnis yang ketat, konsumen cenderung merasa lebih aman dalam bertransaksi dan menggunakan produk atau layanan tertentu. Kebijakan perlindungan konsumen berupa penjaminan atas kualitas produk dan sudah melalui beberapa prosedur untuk mendapatkan BPOM dapat memengaruhi keputusan konsumen sehari-hari. Apabila tidak ada unsur perlindungan konsumen, secara otomatis akan mengubah cara pandang konsumen terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, hukum bisnis berkontribusi secara signifikan dalam membentuk dinamika pasar dan pengalaman konsumen secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu adalah tantangan dan juga kontroversi. Saat ini seseorang dapat membuat atau memproduksi dengan menjual skincare secara bebas kepada pabrik tanpa membuat izin BPOM yang diperjualbelikan secara bebas melalui berbagai platform e-commerce. Hal ini menjadi tantangan dan kontroversi karena bagi pembeli yang dimana saat ini sangat mudah untuk membeli skincare melalui e-commerce dengan harga yang murah dan meyakinkan karena sudah digunakan atau direview oleh artis atau public figure. Dikarenakan kurangnya regulasi yang begitu ketat, maka September 2022 hingga 2 Oktober 2023 terdapat 181 item kosmetik yang mengandung bahan dilarang atau berbahaya. Maka ini membuat masyarakat mengalami keraguan terhadap regulasi yang ada saat ini, di mana akan memunculkan berbagai pertanyaan tentang efektivitas dan seberapa ketatnya regulasi di industri kosmetik. Selain itu, dampaknya akan membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap merek-merek yang dijual dan menimbulkan ketakutan bagi konsumen menggunakan produk-produk. Setelah pembahasan yang saya telah jelaskan di atas, bahwa hukum bisnis ini penting banget untuk kita pahami dan pelajari, karena hukum bisnis ini bukan hanya untuk mengatur mengenai kegiatan bisnis bagi pelaku usaha saja, tetapi juga mengatur bagi konsumen. Dan terdapat contoh-contoh yang terjadi di Indonesia dan dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengetahui hukum bisnis agar ketika kita sebagai penjual atau pembeli bisa mendapatkan hak kita dan melaksanakan kewajiban kita semestinya. Hukum bisnis ini juga membentuk dasar kita untuk perlindungan, kepastian, dan pertumbuhan bagi ekonomi. Setelah mempelajari hukum bisnis, bagaimana pandangan dan pengetahuan Anda mengenai pemahaman tentang hukum bisnis yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan terkait dengan bisnis? Nah, jawaban saya yaitu dalam mempelajari hukum bisnis ini membuka mata saya mengenai bagaimana hukum bisnis ini bekerja dan terjadi dalam kehidupan sekitar kita. Dengan mengetahui hukum bisnis ini membuka wawasan saya mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan hukum bisnis. Selain itu, memberikan pemahaman saya mengenai hak serta kewajiban bagi pelaku bisnis. Ya, video dari pembelajaran hukum bisnis semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.